Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pemberiannya kepada kita semua sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita pada malam ini. Adapun materi kita pada malam ini, ya seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, saya tidak melanjutkan pada salat-salat sunnah dulu, ya. Saya masuk kepada masalah puasa, ya, yang kurang dari 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang pada kita semua dan memberikan kekuatan untuk bisa beramal, ya, pada bulan Ramadan dengan maksimal. Yang pertama, ya, dalam masalah puasa ini adalah dasar hukum puasa, ya, khususnya puasa Ramadan. Ada 3 ya, landasan hukum dari puasa ini, ya, sebagaimana kita mengetahui, ya, dalam penjelasan tentang usul fiqhi ada yang disebut dengan masadirus syariah al-muttafaq, ada yang al-mukhtalaf fi. Ada dasar hukum yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Nah, mengenai puasa ini, ya, ada 3 dari dasar hukum al-muttafaq alaih, ya, yang menjadi dasar dari puasa itu, dasar hukumnya. Yang pertama Al-Quran, ya, yang kedua Al-Hadits, dan yang ketiga Al-Ijma', ya, kesepakatan ulama. Nah, adapun yang pertama, ya, tentu kita tidak mengambil semua, ya, ayat-ayat atau hadis-hadis yang bertalian tentang puasa. Saya mengambil satu saja yang populer, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya, ya, atau diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan ini mengenai berapa harinya, kemudian kapan mulainya, ya, itu dalam deretan ayat tentang puasa ini, ya. Dan insya Allah, ya, bisa kita lihat nanti, ya, mulai dari ayat 183, ya, dan seterusnya sampai pada ayat tentang uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, ya. Nah, itu yang pertama, dasar hukum puasa, ya, Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi. Yang kedua Al-Hadits, ya. Bahkan dalam hadis ini disebutkan puasa itu adalah rukun Islam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Ya. Islam dibangun atas 5 perkara,
ya, syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian salat, zakat, haji dan puasa Ramadan. Ya, sudah sering kita ingatkan ini bahwa dalam matan hadis ini ada maklub, ya, maklubul matan, istilah dalam mustalah hadisnya. Tapi karena ketika dikonfirmasi perawi hadis ini, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, ketika ditanya apakah haji dulu baru puasa, ya, kata beliau kalau menurut bulan, ya, Ramadan dulu baru Zulhijjah. Tapi begitu yang didengar dari Nabi dan tidak mau dirubah, itulah keautentikan hadis untuk dijaga. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu yang diriwayatkan kepada yang lain. Nah, sehingga Ibnu Umar juga meriwayatkan seperti apa yang dia dapatkan dari Nabi, mendahulukan kalimat haji, ya, kemudian puasa Ramadan. Meskipun, ya, urutannya dalam hadis yang lain, ya, disebutkan shaum Ramadan, ya, wal hajj, dan al hajj ada tambahannya liman istata'a ilaihi sabila, sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dasar hukum yang kedua. Kemudian yang ketiga al-ijma', ya, atau kesepakatan ulama. Ulama sepakat atau berijma' bahwa puasa Ramadan wajib bagi setiap muslim yang balik, berakal dan mampu. Ya, berakal dan mampu. Dan di sini kata mampu ini, ya, ketidakmampuan nanti ada, ya, dijelaskan tidak mampu karena sakit, ya, atau tidak mampu karena musafir, ya. Nah, sehingga kita tidak memecah ini, ya, yang jelas dan mampu, ya, ya, mampu. Nah, sehingga kalau misalnya dia musafir mampu berpuasa boleh, ya, karena kewajiban itu tidak gugur karena karena safar, ya. Kewajiban puasa itu tetap ada, tapi boleh dia tidak puasa, bukan berarti tidak wajib baginya puasa. Ya, sama ketika kita mengatakan bahwa babi atau bangkai itu haram, ya, tapi dalam keadaan darurat boleh dimakan, bukan berarti halal, ya, bukan berarti halal. Ini penting untuk dipahami. Bukan berarti kalau dia dalam keadaan darurat maka berubah hukumnya dari haram menjadi halal. Tidak, hukumnya tetap haram, ya, tapi ada pembenaran boleh dimakan, ya, boleh dimakan. Yang penting tidak berlebihan. Itu yang disebutkan faman ittara ghayra baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi, ya. Nah, kemudian yang kedua, definisi puasa, ya, pengertian apa itu puasa. Puasa atau yang biasa disebut dalam ayat as-siyam, ya, dalam ayat tadi kutiba alaikumus siyam atau as-sawmu. Nah, as-sawm atau as-siyam artinya puasa menurut bahasa adalah al-imsak, ya, menahan, ya, al-imsak. Jadi menurut bahasa puasa itu menahan. Apa bahasa Bugisnya yang sering saya dengar dari orang tua kita, ya, mepegang, ya, mepegang. Sedangkan menurut istilah adalah al-imsaku minat ta'ami wasyarabi wal jima', ya, wa min sairil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatit ta'abbud. Yang artinya menahan diri dari makan dan minum serta jima', ya, berhubungan suami istri
Dan dari semua yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat ibadah, itu puasa. Ya. Adapun kalau tidak dengan niat ibadah, bukan puasa, diet. Ya, misalnya saya tidak mau makan, ya, takut gemuk, padahal sudah gemuk. Nah, saya tidak mau makan ini saja. Kenapa? Pantangan memang, ya, bahaya, bisa menimbulkan asam urat dan sebagainya. Itu bukan puasa, ya. Nah, menahan diri juga namanya, dari segi bahasa boleh. Tapi yang disebut puasa menurut istilah syara, ya, harus ada dengan niat ibadah, ya, dengan niat ibadah. Nah, kemudian yang ketiga, jenis-jenis puasa. Ya, ada beberapa jenis puasa, ada wajib, ya, puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, dan ada yang haram. Nah, jenis-jenis puasa wajib, ya, yang pertama puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan hukumnya wajib. Puasa kafarah, ya, kafarah. Nah, misalnya kafarah melanggar, ya, melanggar puasa, ya, jima di siang hari, maka kafarahnya puasa. Puasanya lebih banyak lagi, gitu. Kalau puasa Ramadan cuma 1 bulan, kalau melanggar, ya, dengan melakukan jima di siang hari bulan Ramadan, ya, maka hukumannya kafarahnya 2 bulan, ya, 2 bulan. Nah, kafarah yang lain kafarah zihar, ya, zihar juga, ya, kalau ada yang bersumpah tidak mau menggauli istrinya lagi, tidak mau berhubungan, ya, menzihar, nah, dengan menyebutkan antika zahri ummi, ya, kamu seperti ibuku, kamu mirip ibuku, ya, dengan niat tidak mau menggauli, ya, maka itu kalau dia mau membatalkan itu, dia harus, ya, bayar kafarah. Salah satu kafarahnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Nah, kemudian kafarah pembunuhan, ya, juga ada kafarah pembunuhan. Sebahagian ulama mengatakan puasa 2 bulan berturut-turut, ya, ada yang mengatakan sebulan. Nah, kemudian ada kafarah sumpah, ya, kafarah sumpah. Ya, misalnya dia bersumpah tidak akan melakukan ini, nah, lalu dia melanggar sumpahnya, maka salah satu, ya, dari hukuman, ya, itu harus berpuasa 3 hari berturut-turut, ya. Nah, kemudian puasa wajib yang ketiga, ya, yaitu puasa nazar. Nah, misalnya ada yang berjanji, kalau saya lulus saya mau puasa 3 hari, ya. Nah, maka wajib dia melakukan itu. Wajib dia melakukan puasa nazar itu. Kalau tidak, berdosa, ya. Nah, kecuali kalau ada yang dipandang lebih baik daripada, ya, nazar puasanya, maka dia mengganti itu boleh, ya, boleh. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jenis-jenis puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini, ya, ada puasa Senin dan Kamis, ya, yang biasanya kita istilahkan puasa Senin Kamis. Nah, kemudian puasa putih, ada, ya, Ayyamul Bid. Nah, yaitu puasa dalam penanggalan Hijriyah 13, 14, 15. Ya, 13, 14, 15. Saya memisahkan antara puasa Ayyamul Bid dengan puasa 3 hari dalam setiap bulan, ya, karena dalam teks hadisnya memang dipisahkan, ya. Jadi kalau puasa Ayyamul Bid, ya, tanggalnya 13, 14, 15.
Nah, tapi kalau puasa yang lain ya hadisnya mengatakan bahwa berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, ya tidak ditentukan harinya, tidak ditentukan tanggalnya. Nah, jadi pokoknya 3 hari, mau 1 hari di awal, 1 hari di pertengahan, 1 hari terakhir, pokoknya 3 hari. Nah, ini kalau berpuasa 3 hari dalam 1 bulan ini, itu sama dengan puasa 1 bulan. Ya, karena 1 hari diganjar 10 hari, 10 kali lipat. Jadi 3 kali 30 hari, sama dengan 1 bulan. Maka setiap bulan kita puasa 3 kali, maka itu sama dengan puasa satu tahun. Ya, puasa 1 tahun. Nah, kemudian puasa Daud, ya, puasa Daud. Nah, kemudian puasa 3 hari dalam sebulan, ya, puasa 3 hari dalam setiap bulan. Ini yang saya sebutkan tadi, saya memisahkan antara Ayyamul Bid dengan puasa 3 hari dalam setiap bulan. Adapun puasa Daud sudah pernah kita jelaskan ini, dan puasa-puasa yang disebutkan ini adalah pilihan, ya, yang disebutkan oleh Nabi kepada sahabat yang mau puasa setiap hari. Ya, ada sahabat ya berazam, saya mau puasa setiap hari. Kata Nabi, jangan, berat itu. Ya, jadi puasalah 3 hari dalam setiap bulan, ya, 3 hari dalam setiap bulan. Adapun puasa Ayyamul Bid, biasa puasa putih, itu yang disebutkan, ya, diwasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, jadi puasa 3 hari ya dalam setiap bulan yang disebut puasa putih. Kemudian witir sebelum tidur, ya, witir sebelum tidur, dan salat duha. Nah, ini terpisah hadisnya. Nah, ini pilihan ya yang diberikan oleh Nabi. Jadi kalau mau puasalah 3 hari dalam setiap bulan. Nah, sahabat ini mengatakan, saya kuat lebih dari itu wahai Rasulullah. Ya, puasalah Senin dan Kamis. Nah, kalau Senin Kamis berarti lebih banyak dari puasa 3 hari. Gitu. Ya, sahabat ini mengatakan, saya bisa kuat lebih dari itu. Nah, puasalah puasa Daud. Ya, puasa sehari, tidak puasa berikutnya, puasa lagi besoknya, kemudian. Nah, itu yang disebutkan diselang-seling, dan itu lebih banyak daripada puasa Senin Kamis, ya, lebih banyak daripada puasa Senin Kamis. Nah, adapun puasa setiap hari ya tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kecuali pada bulan Rajab dan Sya'ban, ya, ada riwayat bahwa Nabi banyak berpuasa, tapi banyak di sini bukan berarti ya setiap hari full, ya, meskipun ada hadis yang mengatakan Nabi terkadang menyambung puasa Sya'bannya dengan puasa Ramadan, ya, artinya ya dia puasa di akhir Sya'ban, karena mungkin hari Kamis atau hari Senin besoknya ya masuk 1 Ramadan dia puasa. Nah, yang jelas ini hal-hal atau puasa-puasa sunnah. Kemudian jenis-jenis puasa makruh, maksudnya puasa yang dimakruhkan, ya, yang disebut makruh itu dibenci, ya, dibenci. Nah, itu pertama puasa mengkhususkan hari Jumat atau hari Sabtu. Jadi pernah ada sahabat atau sahabiyah yang puasa hari Jumat, ya, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa kamu puasa kemarin? Ya, apa kamu mau puasa besok? Tidak wahai Rasulullah, ya, kata Nabi, tidak, ya, tidak boleh puasa hari Jumat saja. Makanya biasa ya, atau pernah kita mendengarkan bahwa kalau
puasa ya, puasa Ayyamul Bid itu bertepatan dengan hari Jumat tidak boleh puasa. Padahal tidak, ya. Bukan tidak boleh. Boleh puasa karena ada dasarnya, tidak mengkhususkan itu namanya, ya, tidak mengkhususkan. Yang dimaksud mengkhususkan seperti tidak pernah puasa, ya, karena menganggap bahwa hari Jumat itu hari mulia, ya, maka saya mau puasa hari Jumat. Tidak pernah qiyamul lail, mengkhususkan qiyamul lail malam Jumat misalnya, ya, karena menganggap malam Jumat itu malam mulia, maka dia bangun qiyamul lail. Itu yang tidak boleh, ya, mengkhususkan. Atau hari Sabtu saja. Jadi kalau mau Sabtu, ya, Ahad atau Jumat Sabtu, Kamis Jumat, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, puasa pada hari yang diragukan, ya, Yaumus Syak. Yang dimaksud di sini diragukan, ya, apakah besok ini sudah Ramadan atau belum, ya. Daripada nanti saya tidak puasa na Ramadan ini, ya, lebih puasa. Tidak boleh, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan, ya, siapa yang berpuasa pada hari Syak, ya, siapa yang berpuasa pada hari Syak itu, maka sungguh telah asim, ya. Jadi yang dimaksud mendurhakai Abul Qasim, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut. Jadi sekarang kita tidak boleh merasa ragu, ya, karena apalagi di Indonesia, ya, terkadang ada 2 hari tanggal 1 Ramadannya. Ya, maka yang mana kita yakini itu, yang mana yang kita yakini kita ikut itu. Jangan bilang nanti besok saya deh. Nah, di ujungnya nanti berbeda. Ada juga alasannya. Tidak boleh orang puasa kalau ada yang lebaran. Padahal besok pun dia lebaran. Tapi dia ini menanap puasa. Ya, jadi mungkin hitungan Ramadan dia 30 hari, puasanya cuma 29. Tidak boleh, ya. Jadi yang mana yang kita yakini? Awal Ramadannya dan akhir Ramadannya sama, ya, tidak boleh ragu. Nah, kemudian puasa sepanjang tahun, ya, setiap hari, ya, mau puasa ini juga makruh. Yang terakhir, puasa istri tanpa izin suami kalau suaminya ada, ya. Jadi kalau istri ada suaminya, ya, maka dia harus minta izin. Kalau tidak minta, makruh hukumnya, ya. Tidak boleh dibalik, ya, suami, ya, puasa tanpa izin istri, tidak ada. Ya, tidak ada nas hadisnya itu. Nah, kemudian jenis-jenis puasa haram. Puasa yang diharamkan adalah puasa 2 hari raya, ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, kita tidak boleh puasa itu hari raya. Kemudian puasa pada hari-hari tasyrik, ya, jadi 11, 12, 13 Zulhijjah, ya, hari memotong, ya, itu hari makan dan minum kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada hari tanggal 10, ya, Zulhijjah disebut hari nahar, ya, hari lebaran Idul Adha. Kemudian 11, 12, 13-nya hari tasyrik, yaitu hari memotong, hari makan dan minum, ya, dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian puasa yang tidak ada contohnya, ya, puasa tidak ada contohnya, ya, diharamkan. Contoh misalnya puasa tanggal 12 Rabiul Awal, ya, puasa hari kelahiran Nabi, ya. Padahal yang disebutkan dalam hadis itu, ya, hari Senin, ya, kalau bertepatan 12 Rabiul Awal hari Senin, jangan niatkan puasa kelahiran,
meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya kenapa puasa hari Senin, ya karena itu hari kelahiranku. Ya. Nah, jadi tidak boleh ya berpuasa menentukan itu. Kemudian puasa hari Isra Mi'raj 27 Rajab ya, 27 Rajab biasanya tanggal 27 Rajab itu malamnya ada peringatan ya Isra Mi'raj ya, yang biasa diingatkan kewajiban sholat ya, kemudian besoknya tidak sholat ya, waliyadzubillahi min dzalik. Nah, padahal ya Isra Mi'raj itu berbeda pendapat ulama. Apakah tanggal 27 Rajab ya atau pada hari lain? Karena ada juga yang meriwayatkan bahwa Isra Mi'raj Nabi itu ya pada Ramadan. Ya, ada yang mengatakan pada bulan Sya'ban. Ya. Ya, yang masyhur bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. Nah, yang jelas dalam ayat ya tidak disebutkan itu. Ya, dalam surah Al-Isra tentang ya perjalanan malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu tidak disebutkan. Yang jelas ya semua ada dalilnya. Misalnya yang mengatakan Ramadan, karena Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran, berarti turunnya ayat asra bi'abdihi itu di Ramadan ya, sehingga perjalanan malam Nabi ya, itu terjadi di Ramadan. Sehingga kalau menetapkan ya karena itu bulan mulia ya dan hari mulia, maka dia berpuasa pada itu tidak boleh ya, haram menurut ulama. Nah, kemudian apa yang dimaksud ini, ada puasa yang tidak ada contohnya ya, ada yang tadi saya lupa tulis ini tapi teringat ya. Oke, kita langsung ya. Yang ketiga, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama Islam ya, beragama Islam ya, kalau dia Islam wajib puasa ya. Yang kedua balik ya, balik. Nah, yang ketiga berakal. Ini yang biasa disebut akil balik ya, akil balik. Padahal ya untuk kesekian kalinya kita mengingatkan akil balik itu adalah dua hal yang berbeda ya. Akil artinya berakal, balik ya balik sampai umur gitu. Nah, jadi berakal belum tentu sampai umurnya ya, sampai umurnya belum tentu berakal. Balik belum tentu berakal, berakal belum tentu balik. Jadi ini menjadi syarat wajibnya dua-duanya, berakal dan balik. Yang keempat, mampu berpuasa. Jadi mampu berpuasa yang tadi, kalau dia tidak mampu bukan berarti tidak wajib puasa. Ya, dia wajib puasa tapi boleh tidak puasa. Ya, seperti sakit ya misalnya. Bukan gugur kewajiban puasanya, tidak wajib puasa tapi dia boleh tidak puasa karena sakit atau karena safar. Kemudian yang kelima, ini khusus wanita ya, suci dari haid dan nifas ya, jadi kalau dia haid tidak wajib puasa ya. Nah, atau dia nifas maka dia ya bahkan diharamkan berpuasa meskipun dia kuat. Nah, kemudian berikutnya rukun puasa. Nah, yang pertama niat, harus berniat. Nah, dalam masalah niat ini ya berbeda pendapat ulama dan nanti ya ada dalam permasalahan seputar niat itu.
Ya, masih ada waktu ya. Jadi disebutkan dalam hadis, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Ya, dalam hadis yang lain, man lam yujmi'is siyama fala siyamalah. Qabla al-fajri. Siapa yang tidak berniat puasa dari malam hari, ya, maka tidak ada puasa baginya. Ya, siapa yang tidak bersungguh-sungguh berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ini untuk puasa wajib ya, untuk puasa wajib khususnya Ramadan. Jadi itu yang pertama, niat. Yang kedua, menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa. Ya, baik yang membatalkan secara zahir atau secara batin. Ya, secara batin. Maksudnya batin di sini ada hadis yang sebutkan man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Ya, siapa yang tidak meninggalkan perkataan ya dosa, perbuatan bodoh, ya maka Allah ya tidak berharap terhadap puasanya meskipun dia tidak makan dan minum. Ya, ini dipahami oleh sebahagian ulama bahwa itu membatalkan puasa. Ya, apalagi kalau kita mengambil riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, ya, bergibah itu membatalkan puasa. Ya, bergibah membatalkan puasa. Ini kalau ini yang dikuatkan oleh ulama, ada yang harus qada 30 hari gitu. Ya, kenapa tidak ada hari tanpa gibah? Jadi ini harus menahan diri dari segala yang bisa membatalkan, baik membatalkan puasa atau membatalkan pahala puasa. Jadi itu dua rukun puasa, niat dan menahan. Nah, kemudian permasalahan seputar puasa, ya, saya hanya mengambil dua ya. Pertama, para ulama sepakat bahwa tempat niat adalah dalam hati, ya, dan tidak disyaratkan untuk dilafazkan. Ya, meskipun yang banyak ya, karena sekarang banyak tontonan jadi tuntunan, ya. Ya sinetron kan begitu ya, kalau mau puasa ya, kemudian membaca apa niat puasa, nawaitu sauma ghadin, ya, itu. Dan ini dan terkadang dipraktekkan ya seperti itu, padahal niat itu kata Nabi huna, ya, sambil mengisyaratkan ke dalam dada. Nah, kecuali pada niat haji atau umrah itu dilafazkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kedua, khusus untuk puasa sunnah, ya, dibolehkan untuk berniat di pagi hari sebelum makan dan minum. Ya, jadi kalau puasa wajib ya harus berniat sebelum fajar. Ya, tapi kalau puasa sunnah boleh ya sesudah, misalnya sudah salat subuh pulang ke rumah tidak ada makanan, saya puasa, boleh. Ya, yang penting jangan buron iman kepenuhnya puasa nak deh. Karena belum tentu ada makanan di siang hari. Ya itu bukan niat puasa. Adapun niat puasa wajib, maka ulama berbeda pendapat. Ya, harus berniat sebelum fajar. Yang pertama, yang kedua boleh sesudah terbit fajar karena uzur syar'i. Ya, uzur syar'i. Misalnya ada orang yang tertidur, dia tidur siang, bangunnya fajar. Ya, padahal dia tahu bahwa besok Ramadan gitu.
ya mungkin karena capek atau bagaimana tertidur ya sebelum Ramadan itu hari sore ya sampai besoknya sesudah sholat subuh bangun, ramalan ya tidak boleh mengatakan tidak boleh kita puasa nih karena sudah masuk fajar, ya boleh dia berniat di situ puasa Ramadan ya. Cuma ya karena dia terlambat berniat tidak sahur ya, padahal ada keutamaan bersahur itu ya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, salah satu berkah sahur itu bisa kuat puasa ya. Jadi kalau tidak sahur ya bisa-bisa tidak lanjut. Nah, kemudian yang terakhir, bolehkah berniat sekali untuk sebulan? Jadi satu malam itu dia berniat saya ingin puasa Ramadan 1 bulan ya. Dalam masalah ini ada 2 pendapat ulama. Jumhur ulama yaitu mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan satu riwayat dari Ahmad bin Hanbal bahwa harus berniat setiap malam. Jadi kalau misalnya 30 hari ya maka 30 hari 30 malam dia berniat ya, setiap malam dia berniat puasa. Nah, adapun yang kedua ya mazhab Malikiyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad ya, Ahmad bin Hanbal juga mengatakan boleh berniat sekali untuk sebulan. Jadi malam Ramadan berniat saya ingin puasa Ramadan ya, puasa kalau disebut puasa Ramadan itu sebulan, satu paket itu ya. Jadi tidak boleh saya ingin puasa Ramadan 10 hari ya, tidak. Kalau puasa Ramadan 10 ya 30 hari atau 29 hari. Dengan syarat, ini ada persyaratan ya. Jadi boleh berniat sekali dalam 1 bulan ya, untuk 1 bulan, dengan syarat jika batal maka dia berniat ulang ya. Misalnya ya 10 hari ya, atau dia ada niat bahwa 10 terakhir saya mau pergi safar ya, atau tidak ada niat, tiba-tiba di 10 terakhir dia sakit ya, kan tidak puasa ya, padahal dia sudah berniat 1 bulan dia tidak puasa, itu dia batal. Maka ketika dia sembuh dan masih ada Ramadan, dia harus berniat lagi untuk melanjutkan puasa Ramadannya ya. Jadi dan itu yang saya kuatkan bahwa boleh berniat 1 kali dalam ya untuk yang 1 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, saya cukupkan dulu ya. Adapun pembatal-pembatal ini ya, ada pertanyaan? Iya. Boleh. Ya, boleh. Iya. Jadi tapi kalau kita mau yang kita mau berniat seperti itu lebih ya setiap malam aja ya. Tapi yang saya maksudkan yang pendapat ulama itu bahwa ada 2 pendapat, boleh ya berniat 1 kali untuk 1 bulan ya, dan yang lain mengatakan harus berniat setiap malam ya, harus berniat setiap malam. Ya, kemudian pembatal-pembatalnya ini insya Allah kita lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang ya, yang makan minum dengan sengaja, muntah dengan banyak, ini yang disebutkan ya. Yang terakhir merokok. Nah, oke, kalau tidak ada lagi kita cukupkan dulu ya, sudah lewat 10 menit, mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Sebelum saya tutup ya, ada pertanyaan yang masuk ya, bagaimana hukum mengqadha puasa ya, mengqadha puasa? Jawabannya wajib ya, wajib. Jadi kalau tidak bisa puasa Ramadan ya,
boleh tidak puasa, tapi ya fa'iddatun min ayyamin ukhar. Tapi lanjutan pertanyaannya, apakah harus ya selesai sebelum Ramadan? Ya, selesai sebelum Ramadan. Jumhur ulama mengatakan kalau tidak ada uzur maka berdosa kalau ditunda-tunda. Ya, berdosa untuk ya kalau ditunda-tunda. Tapi kalau tidak ada ya, kalau ada uzur maka boleh. Ya meskipun sudah lewat, ya masih ada utang puasaku 2 tahun yang lalu. Ya bayar Ki. Ya, harus dibayar. Jadi kalau Ramadan yang tahun kemarin belum lunas, sampai sekarang belum lunas, ya berusaha untuk lunasi. Jadi kalau ini khusus perempuan yang haid misalnya tunda-tunda, hari terakhir 10 hari terakhir haid lagi, gitu. Nggak jadi, gitu. Ya. Meskipun ada juga pendapat yang mengatakan kalau dia mengganti karena terlambat, ya karena terlambat ditunda-tunda maka harus bayar fidyah. Jadi selain qada bayar fidyah. Dan ini satu hal yang memberatkan dan tidak sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, jadi Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Ya kalau bayar qada dan bayar fidyah juga itu memberatkan, ya. Dan saya mengikuti pendapat pendiri pesantren ya seperti itu, bahwa kalau dia mengqada tidak bayar fidyah, kalau dia bayar fidyah tidak mengqada. Dan itu juga dalam masalah menyusui dan hamil, ya, ibu hamil dan menyusui. Insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.